Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ninyoman Swastarini. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala SLB Negeri 1 Badung di Provinsi Bali. Di kelas saya itu ada kendala lah Bu, tidak bisa dibilang. Kelas saya itu kan siswanya lumayan heterogen, ada yang low vision, terus tunagrahita, terus juga ada yang CP. Nah, saya bingung sedikit pas saat memberikan pembelajaran karena yang low vision itu kemampuan akademiknya cukup bagus, sedangkan yang lainnya itu tunagrahita dengan bervariasi juga tingkat IQ-nya. Sehingga kalau saya fokus dengan yang tunagrahita, siswa yang low vision merasa terabaikan begitu, jadi dia bosan di kelas, ngantuk. Kemudian yang CP juga, yang CP jadi jadi dia aktif itu di kelas seperti itu. Bagaimana cara Bu Tari mengatasinya selama ini? Nah, jadi gini Bu, saya jadi membagi diri, membagi waktu. Pertama saya itu ke anak tunagrahita dulu. Selamat siang. Ya. Kemudian bagaimana cara Nah Bu itu Tari udah kan tadi saya bilang membagi diri ke anak tunagrahita. Habis itu setelah mereka diam tenang, saya beri aktivitas, berarti saya ke anak low vision. Nah di sana saya beri materi yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Jadi sama seperti materi anak umum. Nah kemudian setelah yang low vision juga mengerjakan aktivitas tugasnya, baru ke anak CP karena itu memerlukan perhatian yang lebih, harus saya pegangi tangannya untuk dia bisa menulis seperti itu. Oh, jadi selain membagi tugas, apalagi yang Ibu Tari lakukan? Selain membagi tugas ke anak-anak, membagi perhatian seperti itu, saya juga membedakan konten atau isi dari materi tersebut dan juga proses nanti mereka mengerjakan tugas sesuai apa sih minat mereka. Ada yang suka menggambar, terus ada yang suka menyimak video, ada yang juga yang suka. Nah, ini pasti kalian sering lihat. Apa ini? Apa ini namanya? Kopi ya, adik-adik pintar, ini namanya bubuk kopi ya. Ini juga nanti merupakan bahan utama. Ini adalah susu evaporasi, dia cair. Coba kalian bisa pegang, bisa digerakkan, bisa cair kan, bukan kental manis ya. Baik, bagaimana Bu Tari pembelajaran di kelas sekarang? Nah begini Bu, nah setelah saya mencoba untuk membuat pembelajaran itu sesuai dengan minat mereka. Jadi anak-anak yang low vision yang suka menggambar, mereka walaupun low vision ada bakat menggambar, saya pertama berikan video melalui HP-nya. Nah dia menyimak menggunakan headset jadi lebih fokus, sedangkan anak lain menyimak melalui LCD. Nah setelah itu pada saat proses untuk mengerjakan tugas di buku atau di media lainnya, yang anak low vision saya tugaskan menggambar. Nah, sedangkan yang anak tunagrahita mereka menggunting dan menempel. Ibu Tari sudah memberikan mereka cara-cara belajar yang sesuai dengan minat bakat mereka. Berarti Bu Tari sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, setelah pembelajaran itu Ibu jalankan, bagaimana perasaan Bu Tari saat ini? Tentunya lega sekali Bu, saya tidak lagi mengalami masalah-masalah yang terjadi di kelas saya, anak-anak yang tidak diperhatikan, merasa yang diabaikan seperti itu. Semua merasa
sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak di jam-jam terakhir itu semangat belajarnya menurun? Waduh, selama ini yang saya lihat apa mereka bosan ya Bu ya dengan cara mengajar saya yang ya mungkin cuman mengajar, menjelaskan di depan. Menurut saya sih begitu Bu. Bagaimana? Masih ingat nama-nama sendi minggu lalu? Ingat? Coba satu, apa artinya? Ya, contohnya di sini. Ya. Sama seperti pintu. Ya, jadi semua kalian coba lihat video di depan. Ya, lihat, nanti lihat apa yang kalian dapat. Ada Bu Wira. Iya, Apa kabar Bu Wira? Selamat siang Ibu. Hari ini saya sangat senang Bu. Bagaimana pembelajaran di kelas saat ini? Kemarin Bu setelah kita coaching bersama, kemudian saya mengaplikasikan apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita bicarakan di coaching, ternyata sangat bermanfaat Bu. Wah, bagaimana anak-anak? Pada saat pembelajaran itu, akhirnya saya menerapkan tebak gambar untuk meningkatkan emosi belajar mereka.